Di hutan purba, sekelompok rusa dikejar dan dicegat oleh sekelompok simpanse. Pada saat ini, Xia Xiong yang seperti pemimpin memukul kaki rusa dengan rantai besi di tangannya. Kemudian mengikuti dari belakang untuk mengejarnya. Melihat ke depan, dia menemukan bahwa rusa itu telah berguling menuruni lereng dan sedang sekarat. Melihat hal tersebut, Caesar segera membawa putranya untuk membuat tombak. Tetapi dalam perjalanan menuruni lereng, tiba-tiba melihat beberapa goresan yang dalam di pohon. Dia sangat menyadari bahayanya. Mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada putranya untuk tunggu. Tetapi ketika dia melangkah maju untuk memeriksa situasi, dia tidak menyangka putranya yang bersemangat mengabaikan peringatan ayahnya. Menuruni lereng dengan tidak sabar untuk menyerang. Tiba-tiba seekor beruang hitam melompat keluar dari samping dan menamparnya beberapa meter jauhnya. Beruntung, saat ini Caesar melompati beruang itu dengan putus asa dan berada di depan beruang itu. Caesar ingin menggunakan tombak di tangannya untuk memaksa beruang itu mundur. Tetapi tombaknya disingkirkan oleh beruang itu. Jadi dia harus meminta bantuan dari rekan-rekannya di kejauhan. Pada saat ini, Kouba yang mengarahkan perburuan mendengar teriakan minta tolong dari kejauhan. Melompat ke arah panggilan minta tolong. Tidak butuh waktu lama. Caesar dan putranya yang sedang dalam kritis akhirnya melihat sosok Kouba datang dengan kecepatan tinggi. Kouba berhasil menikam beruang hitam itu dengan tombaknya. Ketika dia menusuknya langsung dengan tombak di tangannya, mereka menyadari ada yang tidak beres. Bergegas maju untuk memeriksa luka Caesar. Untungnya, Caesar bangkit tanpa luka apapun. Setelah berterima kasih sebentar kepada Kouba karena telah menyelamatkan nyawanya, ia bergegas maju untuk memeriksa luka putranya. Ternyata putranya telah dicakar dengan beberapa noda darah yang mengejutkan. Caesar mengira putranya telah mempelajari pelajaran kali ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak menunjukkan penyesalan, tetapi juga bangkit dan pergi dengan ketidakpuasan terhadap ayahnya. Tidak lama kemudian, perburuan kolektif berakhir. Rombongan simpanse menunggangi kuda dan berbaris dengan gagah melewati hutan. Setelah beberapa jam, akhirnya saya kembali ke suku yang dibangun di atas tebing. Saat ini, kencangkan sabuk pengaman. Melihatnya yang kehilangan semangat. Lebih seperti ayah yang berkualitas. Melangkah maju untuk menghibur dan berkata, bekas luka ini akan membuatmu lebih kuat. Di sisi lain Maurice, yang sedang mengajar anak-anak, melihat bahwa anak-anak itu iri pada ayah dan saudara laki-laki yang pulang dengan kemenangan. Dia menunjuk ke kata-kata di dinding batu, dan mulai mengajar. Anak-anak kera yang tidak membunuh kera. Pengetahuan adalah kekuatan dan seterusnya. Saat itu, seekor simpanse betina yang cantik tiba-tiba berlari keluar. Memberitahu Caesar bahwa istrinya akan melahirkan. Caesar segera mengikuti orangutan betina cantik itu ke aula dengan kecepatan ketidaktahuan, hanya untuk menemukan bahwa istrinya memberinya seorang putra lagi, ditambah mata birunya sebagai putra tertua. Caesar sekarang adalah ayah dari 2 anak. Sudah 10 tahun sejak mereka memenangkan jembatan Golden Gate. Saat ini manusia terjangkit virus yang diciptakannya sendiri, dan sudah hampir mencapai titik kepunahan. Dalam 2 tahun terakhir, Maurice bahkan tidak melihat satu orang pun. Sebaliknya, kera menjadi semakin cerdas, dan mereka membangun rumah mereka di hutan. Namun, saat ini mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam mendekat. Pada hari ini, ketika Lanmo dan putra roket, Hui Hui, selesai menangkap ikan dan berjalan pulang dengan beberapa ikan, tiba-tiba seorang manusia muncul di depan mereka. Mereka belum pulih dari keterkejutan ketika melihat manusia untuk pertama kalinya. Pria itu dengan gugup mengeluarkan pistol. Seketika membuat marah mereka yang awalnya tidak bermusuhan. Segera setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu, Hui Hui yang naif mengambil langkah maju tanpa disengaja. Pria yang tegang itu segera menarik pelatuknya. Akibatnya, suara tembakan yang bergema di hutan langsung membangunkan Caesar yang sedang tidur siang. Rekan pria itu baru saja mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Tetapi tiba-tiba melihat simpanse yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti banjir binatang buas. Melihat hal tersebut, manusia mengangkat senjatanya dengan ketakutan, gemetaran dan tidak tahu harus berbuat apa. Caesarlah yang berjalan perlahan ke depan, menekan para simpanse yang marah, dan menenangkannya. Lalu menatap orang-orang yang masih waspada dengan kejam. Melihat ini, pria terkemuka itu segera menjelaskan.
Melihat Caesar masih tidak mengatakan sepatah kata pun, pria itu tidak punya pilihan selain meminta semua orang untuk segera meletakkan senjatanya. Tidak pernah terpikir simpanse bisa berbicara. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, Caesar segera melompat dari tunggul. Lalu Kouba dan yang lainnya berteriak untuk mengusir semua manusia itu. Mereka berbalik dan lari ketakutan. Setelah itu, Maurice mengambil tas yang dijatuhkan oleh manusia di tanah. Dengan cepat menunjukkannya kepada Caesar untuk dilihat. Lalu Caesar memanggil beberapa rekannya, dan memintanya untuk segera mengikuti manusia. Kemudian Kouba mengikuti mobil manusia tersebut. Menyeberangi jembatan Golden Gate di mana mereka berperang melawan manusia. Datang ke komunitas yang didirikan oleh manusia yang selamat, dan akhirnya mengetahuinya. Setelah titik pertemuan khusus manusia, segera kembali untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi para simpanse. Pendukung Kouba secara proaktif menyerang komunitas manusia. Jika tidak, manusia tidak akan membiarkan mereka pergi cepat atau lambat. Meskipun Maurice setuju dengan sudut pandang Kouba, dia masih berharap untuk menyelidiki terlebih dahulu jumlah manusia, situasi senjata dan amunisi, dan alasan mengapa mereka tiba-tiba datang ke hutan. Tapi kencangkan saja, mengobarkan api di mana-mana. Ketika dia mencoba membujuk Roket untuk membalaskan dendam putranya, Caesar tiba-tiba menyela para simpanse yang berceloteh. Akhirnya mengatakan alasan mengapa dia tidak ingin berperang. Mereka mungkin kehilangan segalanya di masa sekarang, termasuk masa depan orang yang dicintai di tanah air. Caesar ingin keluar dan memikirkan bagaimana menghadapi apa yang terjadi pada manusia. Hasil dari konflik dikurangi, dan dia menindaklanjuti dengan sedikit keengganan, dengan menyedihkan memberitahu Caesar tentang masa lalu. Ketika dia dipenjara oleh manusia untuk eksperimen. Melihat hal tersebut, Caesar langsung setuju. Jadi keesokan harinya, mereka memimpin pasukan simpanse ke gerbang komunitas yang didirikan oleh para penyintas. Ketika manusia melihat pasukan simpanse yang mengancam, mereka sangat diam bahkan tidak berani bernapas. Hal baiknya adalah ketika Caesar memiliki gunung yang berpotongan atas nama manusia. Caesar akhirnya berbicara dan berkata bahwa mereka tidak ingin berkelahi dengan manusia. Tetapi jika seseorang melepaskan saya, manusia akan dihukum meskipun mereka menjauh. Segera setelah itu, putranya Lanmo turun dari kudanya, mengembalikan tas yang ditinggalkan manusia. Setelah kembali ke gunung, Caesar membuat perbedaan yang jelas dengan manusia, memperingatkan manusia untuk masuk ke Gunung Huaguo lagi. Kemudian dia berbalik dan mundur dari komunitas penyintas bersama pasukan simpansenya. Ketika para penyintas melihat para simpanse telah datang ke pintu mereka, kepanikan menyebar ke seluruh komunitas dalam sekejap. Melihat hal tersebut, para tokoh masyarakat bergegas naik ke tempat yang tinggi, memegang pengeras suara dan memberitahu masyarakat yang masih panik. Meskipun saat ini sedang menghadapi krisis pemadaman listrik, mereka tidak perlu khawatir para simpanse akan kembali lagi, karena amunisi yang mereka simpan dapat sepenuhnya mengatasinya. Hal yang paling mendesak saat ini, bergegas dan pergi untuk menemukan cara memperbaiki pembangkit listrik tenaga air. Jika tidak, satu-satunya radio mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar tidak akan lewat. Namun kini simpanse telah datang ke pintu untuk mengeluarkan peringatan. Saat ini hanya ada satu jalan yang tersisa, yaitu berperang. Melihat Dashan telah memutuskan untuk pergi, pemimpin tidak berbicara omong kosong, tetapi memberi Dashan waktu 3 hari untuk memperbaiki pembangkit listrik tenaga air. Setelah 3 hari, jika Dashan belum kembali, dia akan langsung berperang melawan simpanse. Dengan cara ini, Dashan membawa tim asli dan menginjakan kaki di jalan menuju Longtan dan Tiger Esden lagi. Jadi bisakah meyakinkan Caesar untuk memulihkan pembangkit listrik tenaga air? Mari kita bicarakan lain kali.